Konvoy hari ini, Rabu 31 Juli 2024, merangkum dua berita pilihan, antara lain, pro kontra peraturan pemerintah mengenai larangan jual beli rokok ketengan, hingga berita Tesi Sri Mulat datangi Bareskrim Polri. Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Salah satu aturan dalam PP tersebut adalah soal larangan penjualan produk tembakau dan rokok elektrik secara eceran. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 yang mengatur penjualan rokok atau produk tembakau telah ditandatangani oleh Presiden. Salah satu klausul dalam PP tersebut menyebutkan jika terdapat larangan menjual rokok eceran atau menjual per batang rokok. Hal ini pun mendapat respon beragam dari pemilik warung yang biasa menjual rokok secara ecer. Agus, pemilik warung di wilayah Kalibata, menyambut baik peraturan pemerintah tersebut. Ia mendukung larangan penjualan rokok eceran. Ia mengatakan jika menjual rokok eceran membuat lama modal berputar karena uang yang diterima hanya uang pecahan kecil. Meskipun mendukung Agus, tidak menampik bahwa menjual rokok eceran membuat untung berkali lipat daripada menjual tiap box rokok. Bahwa warung menjual rokok ketengan menurut Bapak sendiri gimana? Mengganggu pemasukan atau enggak? Enggak, setuju saya. Setuju. Apa sebabnya Pak? Ya, apa ya, biar dapat duit gede itu. Kalau nggak diketing kan cuma 2.000-an, males buganya lagi. Oh, biar nggak dapat receh aja gitu. Ya, Tapi banyak untungnya lebih besar kalau di ecer seperti itu. iya sih, tapi nggak seberapa juga. Nah, kalau Bapak nggak keting, biasa ada protes nggak Pak kalau rokok nggak diketing sama mobilnya sendiri? Sampai sekarang masih belum. Sebelum. Jadi Bapak setuju lah ya Pak? Setuju. Kemarin kan dengar juga isu-isu kayak gitu. Udah dengar berarti sebelumnya? Nah, di sosial media kan ada katanya rokok ketengan mau dihapus. Sementara itu, Bahtiar, pemilik warung rokok kecil, tegas menolak peraturan pemerintah mengenai larangan menjual rokok eceran tersebut. Penolakan itu disebabkan karena dengan menjual eceran, ia mendapat untung lebih banyak. Selain itu, rokok eceran atau rokok ketengan merupakan salah satu pemasok utama warung miliknya. Rencananya mau ngelarang jual rokok ketengan. Kalau Bapak sih jual rokok ketengan nggak? Ya jual lah, itu pasti lebih menguntungkan. Lebih menguntungkan. Rokok ketengan itu jadi pemasukan utama di Bapak juga ya? Iya, pemasukan yang lebih utama. Benar. Nah, kalau ada pelarangan seperti itu yang dibilang sama Presiden, menurut Bapak itu berapa? Maksudnya? Yang mau warung nggak boleh lagi ngeteng rokok. Bapak keberatan atau gimana? Ya sangat keberatan. Soalnya banyak yang beli ketengan daripada yang bungkusan. Betul. Mau pelajar, mau pekerja, banyak yang ketengan. Itu aja. Jadi harapan Bapak gimana Pak? Agar peraturan itu mau dibatalin atau gimana? Ya itu hak pemerintah, cuman ya saya harap mah dibatalin aja, juga percuma. Ya mau bungkusan ya bisa, mereka pelajar bisa patungan rata-rata. Ya kan? Patungan. Oh, kalau alasannya biar pelajar nggak bisa beli, tetap aja ada caranya Pak ya? Ada cara lain gitu. Satu lagi kebijakan pemerintah yang menuai pro kontra dari masyarakat. Entah apa alasan dibalik kebijakan tersebut, semoga memiliki tujuan yang baik. Selanjutnya, merasa dirugikan karena namanya terseret dalam kasus sosok berinisial T yang diduga menjadi pengendali judi online di Indonesia. Pelawak Tesi alias Kabul Basuki beri klarifikasi di Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri bahwa dirinya tidak terlibat dalam judi online. Bersama kuasa hukumnya, pelawak Kabul Basuki alias Tesi Selasa siang datangi gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta. Kedatangan pelawak senior tersebut untuk memberikan klarifikasi pada penyidik terkait sosok inisial T yang disebut sebagai pengendali judi online yang saat ini ramai di publik. Di hadapan awak media, kuasa hukum Tesi menjelaskan terkait ramainya pemberitaan sosok berinisial T itu membuat kliennya merasa dirugikan seperti halnya pemutusan kerja sepihak. Kedatangan saya mendampingi Mas Tesi. Mas Tesi ini sehubungan dengan ada statement dari Kepala BP2 NPTKI. Ya, yang mana menyatakan bahwa ada otak dan pelaku raja judi online itu adalah berinisial T. Dan muncul di berita bahwa
Di situ ada fotonya Mas Tesi. Nah, kami dan Mas Tesi ingin mengklarifikasi sehubungan dengan pemberitaan tersebut bahwa itu adalah bukan Mas Tesi. Mas Tesi tidak terlibat sama sekali karena ini sangat menyudutkan dan beliau sangat kurang nyaman. Kenapa? Dia seharusnya pergi ke Olimpiade. Ya, terus Paris ya. Kebetulan lagi ada beberapa produk brand ambassador yang ingin meng-hire beliau untuk jadi brand ambassador untuk Herba. Seperti itu. Jadi karena pemberitaan tersebut sangat merugikan, ya, jadi kita akan datang ketemui Dirbidum atau Kabar Eskrim menyatakan bahwa Saudara Tesi atau Basuki itu tidak terlibat dan tidak pernah melakukan judi online. Sementara itu, inisiatif dirinya untuk memberikan klarifikasi ke penyidik hari ini beralasan karena masifnya foto dirinya yang disandingkan dengan sosok berinisial T di media sosial. Apakah benar nggak yang diungkap sama Pak Beni itu soal inisial T Emang itu? benar begitu, bahkan foto saya udah beredar kemana-mana gitu loh. Nggak tahu itu candaan apa enggak, tapi saya kira itu candaan juga masalahnya ya. Masa sih, aku tuh nggak ngerti judul itu apa sih judul itu. Katanya barusan dikasih tahu judul itu judi online. Aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah mau judi. Jadi mau ada ngelaporin juga nggak sih sekalian kalau Nggak laporin sih saya enggak. cuman mau klarifikasi? Ya mau gimana sih Pak kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa Thanos, gitu. Maksudnya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan aktivitas Mas Tesi. Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan? Gitu. Jadi ya mohon saya nggak ada lagi lah yang begitu-begitu dihapus semua lah tuh untuk saya. Saya udah jelek, ditaruh juga, tapi jelek, tau nggak? Enggak lah. Karena hanya menyebutkan satu inisial, menyebabkan banyak pihak menjadi sasaran masyarakat dalam menduga-duga siapakah pelaku sebenarnya. Demikian Voy hari ini, nantikan berita selanjutnya dengan subscribe YouTube Voy.id dan follow Voy.id di Instagram dan TikTok. Sampai jumpa.